Nggak sedikit orang tua yang mengklaim kadar rasa cinta pada anak-anak mereka sama. Tapi pada faktanya, tidak seperti itu. Ada orang tua yang rasa cinta dan sayangnya lebih condong ke salah satu anaknya saja. Selamat datang di Sebelum Jam 7, di segmen Cerita Kamu. Hari ini gue dapet email dari seorang perempuan. Oke, gue bacain ya. Halo Mas Satria. Saya Selin, umur 35 tahun. Kenapa ya kak? Saya selalu dibedakan dengan adik perempuan saya. Saya dan adik berbeda 6 tahun. Saya banyak berkorban untuk keluarga, tapi dianggap hanya adik saya saja. Perbedaan dimulai saat saya masuk SMA swasta, sementara adik saya masuk SMA di negeri terkenal dan favorit di Surabaya. Saya memilih kuliah di PTN agar keuangan keluarga lebih ringan. Sementara adik saya dibiayai kuliah ke luar negeri. Saat menikah pun saya memilih resepsi sederhana agar orang tua tidak begitu banyak pengeluaran. Sekarang saya tinggal di Surabaya mengurus perusahaan keluarga di bidang transportasi. Sedangkan suami saya sebagai dokter PNS di RSUD. Sementara adik saya dan suaminya bekerja di perusahaan multinasional di Singapura. Wow, lebih bagus ya. Adik saya dan suaminya sering dipuji lebih dan dibanding-bandingkan dengan kami berdua. Suami saya juga sering diperlakukan berbeda dengan suami adik saya. Dulu, suami saya memang pernah melakukan kesalahan yang suami saya sendiri sudah minta maaf. Tapi, perlakuan berbeda itu terus berlanjut. Bagaimana ya, Mas? Cara menghadapi perasaan saya yang merasa dibedakan kasih sayangnya oleh orang tua. Lumayan berat juga sih. Dan kejadian ini sih relate juga ya di masyarakat sekarang. Mungkin salah satu di antara kalian juga pernah ngerasain hal-hal seperti ini. Kita coba untuk ngebahas ini, oke? Faktanya sih, kita nggak bisa pungkirin ya. Memang ada terjadi seperti itu. Ada orang tua yang terkadang condong rasa cinta atau sayangnya berlebih kepada salah satu orang anak. Kita sebagai, kalau misalnya dia bilang korban, kita sebagai korbannya misalnya, kita harus lebih dewasa. Kelak kita pun, jika sudah jadi orang tua dan punya anak lebih dari satu, mungkin itu bisa saja terjadi ya gitu. Yang perlu kita lakukan adalah buka hati selebar-lebarnya. Terima itu sebagai hal yang tidak harus membuat lo sakit hati. Lo harus terima keadaan itu. Dan lo harus bisa tunjukin sama orang tua lo, kalau persepsi lo selama ini tentang orang tua yang berat sebelah, itu nggak 100% bener. Faktanya lagi, orang tua pun berjuang untuk bisa membagi rasa sayang dan cintanya itu adil. Tapi di sisi lain, orang tua tetaplah manusia yang terkadang tidak luput dari salah. Satu, kita harus memaafkan kalau memang itu terjadi pada diri kita. Kedua, kita harus tetap hormati bagaimanapun keadaan orang tua, kita harus hormati. Ketiga, gue pernah ngelakuin ini ya gitu. Gue berdoa sama Tuhan, Tuhan rubah hati orang tua gue untuk bisa lebih condong ke diri gue atau bahkan adil. Gue lakuin itu sih sebenarnya. Jujur, gue juga salah satu korban itu ya masalahnya ya gitu. Jadi ketika gue baca cerita lo, kayak flashback tau nggak sih? Gue ngerasa flashback gitu. Akhirnya gue coba untuk menerima keadaan itu dan gue lebih coba untuk mencintain orang tua gue semampu gue. Dan alhamdulillahnya gue berhasil ketika itu. Semoga jawaban gue ini sedikit banyak bisa meredam perasaan marah lo. Pasti lo akan marah. Ketika lo ngerasain di posisi itu, gue pun juga ngerasain itu ya gitu. Lo pasti akan marah, lo akan kecewa, dan semoga jawaban gue yang sebenarnya sederhana ini bisa sedikit banyak bikin hati lo tenang dan bisa berpikir objektif tentang nggak ada orang tua yang sempurna. Begitupun kita, nggak ada anak yang sempurna. Jadi, gue cuma mau pesan sedikit aja lah ya. Untuk para orang tua, gue mohon banget untuk lebih objektif dalam memandang bobot rasa sayang, cintanya kepada anak-anaknya. Jangan sampai kelak timbul banyak kecemburuan dari salah satu anak karena merasa dibedakan. Karena bagi anak, itu menyakitkan. Dan untuk kita sebagai anak, tolong maklumin
bahwa tidak ada cinta yang sempurna dan selamanya adil secara kuantitas. Tapi di sisi lain, kita sebagai anak wajib menghargai dan menghormati orang tua kita bagaimanapun keadaan mereka. Kita sering dengar banget ya, kalau surga itu berada di telapak kaki ibu. Biar bagaimanapun keadaan ibu kita atau bapak kita harus wajib dan tetap terus menghormati mereka. Oke, segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Semoga kegelisahan-kegelisahan kalian tentang case ini bisa sedikit terjawab. Selebihnya, kalau kalian ada pertanyaan, ada kegelisahan, atau apapun tentang perasaan kalian, kalian bisa DM di Instagramnya sebelum jam 7 atau email pribadi gue. Kali aja ya, gue tertarik dan bisa gue bacain di sini. Oke? Segitu aja. Bye.